Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fajri Rosmansa dari 11 IPA 2. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas PPKN saya, yaitu tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia dari ia lahir dan dari ia berada dalam kandungan sampai ia lahir sampai ia meninggal dunia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya bersifat universal. Ada 3 hak yang mendasar, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Macam-macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi politik, yang ketiga ada hak asasi hukum, yang keempat ada hak asasi ekonomi, yang kelima ada hak asasi peradilan, dan yang keenam adalah hak asasi peradilan. Dan hari ini saya ingin membahas lebih dalam ke bagian hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Hak-hak yang dijamin di hak asasi peradilan tuh ada, yang pertama ada hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, yang kedua ada hak untuk mendapatkan persamaan atas perilaku penggeledahan, yang ketiga ada hak memperoleh kepastian hukum, yang keempat ada hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, yang kelima ada hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang berikutnya yang kita bahas ada di dasar hukum hak asasi manusia. UU nomor 26 tahun 2000 bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Yang selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran hak asasi peradilan, yaitu ada yang baru-baru ini terjadi, itu ada kasus kematian George Floyd. Penangkapan George Floyd bisa menimbulkan kematian adalah karena penangkapan George Floyd tidak sesuai dengan prosedur, karena George Floyd tersakiti sehingga menimbulkan kematian. Adapun laporan itu menyebutkan George Floyd sebagai korban pembunuhan. Kuasa hukum keluarga kepada CNN menerangkan meski ditemukan kandungan obat, kasusnya tetap dikategorikan ia dibunuh. Jadi ditemuin kandungan obatnya itu di dalam tubuhnya dia. Nah, terus tewasnya George Floyd di tangan kepolisian itu menimbulkan atau memunculkan kecaman dan kemarahan yang dikaitkan dengan kebrutalan penegak hukum terhadap orang-orang ras kulit hitam. Yang selanjutnya ada upaya mengatasi pelanggaran hak asasi peradilan. Yang pertama itu mematuhi instrumen-instrumen HAM. Yang kedua melaksanakan hak asasi yang dimiliki. Yang ketiga menghormati hak orang lain. Yang keempat itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima memahami bahwa selain memiliki hak, setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan sama dirinya masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.